آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berupaya bersungguh-sungguh untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jemaah sekalian, semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum khatib ini saya lanjutkan. Ada pertanyaan yang menarik saya kira, Bapak sekalian. Apakah hidup kita ini semakin lama semakin mudah atau semakin susah? Halo? Bapak Ibu sekalian, urip niki saat saya dangu saya angel apa saya gampil? Bapak sekalian, tadi panitia sudah menyebutkan yang menggalang zakat infak semakin banyak tapi dapatnya semakin kecil, tidak lebih besar dari tahun yang lalu. Bapak sekalian, padahal Rasulullah mengingatkan kalau hari ini lebih buruk dari yang tahun lalu maka disebut apa? Bangkrut. Kalau hari ini sama dengan tahun yang lalu saja kita disebut orang yang rugi. Jemaah sekalian, inilah fakta yang kita hadapi saat ini. Jemaah sekalian, ada 26 juta saudara kita yang disebut miskin, yang satu hari satu orang setunggal tiang itu hanya bisa belanja tidak lebih dari 550.000 rupiah untuk seluruh kebutuhan, rokok, makan, minum, kesehatan, transportasi, semua pendidikan hanya 550.000, dan ada yang hanya 350.000. Pemerintah menyebutnya sebagai orang miskin ekstrim. Jemaah sekalian, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Karena apa? Jemaah sekalian, pada pendapatan rata-rata penduduk Indonesia tahun 2023 itu 4.919 US dollar. Kira-kira satu orang itu penghasilannya, setunggal tiang itu penghasilannya 75 juta setahun. Itu rata-rata penduduk Indonesia. Pertanyaannya apa sekalian? Penghasilan panjenengan ada nggak segitu? Penghasilan panjenengan ada nggak 75 juta setahun? Wonten apa? Wonten karo mboten iki angel krungune mek padha. Dibarani wonten apa mboten? Ah, kalau ini semakin jelas. Jadi Bapak sekalian, tidak ada, beberapa kali bahkan sama sekalian kita sedang menggalakkan untuk kapamisasi bikin kartu MBM. Ternyata satu kartu bayar 25.000 itu pun juga banyak yang nggak bisa bayar. Terpaksa harus kita carikan sponsornya. Ya, betul. Bapak sekalian, yang sedih tadi, orang miskin yang bagian zakat hanya dibatasi 13 orang. Padahal mungkin orang miskinnya itu banyak. Ukurannya sama sekalian, Jawa Timur ini lebih dari 10%. 10,2% yang miskin. Jadi kalau penduduk sedaya lawas itu 18.000, maka 10%-nya itu pasti miskin. Itu data konkret real. Bahkan mungkin lebih dari itu. Jamaah sekalian,
yang luar biasa, jamaah sekalian. Kalau kita ini lulus di dalam bulan Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, setidaknya jamaah sekalian, ketika kita berangkat menunaikan kewajiban berpuasa, maka kita sudah termasuk memenuhi seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Berarti kita termasuk orang yang mendengar bahwa kita diseru oleh Allah, kita ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Teman sekalian, salah satu karakter orang yang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Suka berinfak. Dan kemudian ketika kita lulus di dalam pelatihan dalam gemblengan Ramadan ini, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satu karakternya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jamaah sekalian, begitu kita lulus di dalam melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan ini, kita keluar menjadi orang yang bertakwa. Salah satu cirinya suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Jemaah sekalian, boleh di antara kita, bahkan mungkin banyak di antara kita yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Tetapi jemaah sekalian, panjenengan belum tahu bahwa sejak 2018 Indonesia menjadi juara dunia dalam hal kedermawanan. Ada 142 negara di dunia ini diteliti oleh World Giving Index. Diteliti negara mana yang paling dermawan. Ternyata jamaah sekalian, 6 kali berturut-turut Indonesia menjadi juara dunia dalam hal kedermawanan. Jamaah sekalian, siapa yang kemudian menopang prestasi ini kalau bukan kita umat Islam? Allahu Akbar. Kita umat Islam karena apa? Mayoritas penduduk negeri ini adalah umat Islam. Boleh kita miskin, tapi semangat berinfak berderma itu luar biasa. Kenapa kemudian kita dinobatkan oleh World Giving Index menjadi juara dunia paling dermawan? Teman sekalian, saya sebutkan saja. Juara 1 Indonesia dengan nilai 68, juara kedua Ukraina nilainya 62, juara ketiga itu Kenya. Hampir semuanya ini negara miskin. Kenya nilainya 60, Liberia nilainya 58, baru kemudian Amerika Serikat nilainya 58. Coba sekalian, prestasi ini jarang diangkat ke publik. Pada sungguh ini prestasi yang luar biasa. Kenapa menjadi juara dunia? Jemaah sekalian, 81% dari penduduk dewasa Indonesia itu ternyata suka berinfak. Inilah karakter orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. 61% yang suka menolong orang asing, dan 61% lagi jamaah sekalian dari penduduk dewasa itu suka berkegiatan sosial, suka berkegiatan dalam bidang filantropi. Jamaah sekalian, semangat untuk membuktikan bahwa kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ternyata jemaah sekalian, itu terbukti kita menjadi juara dunia. Jemaah sekalian, tetapi semangat itu ternyata belum mampu mengikis orang miskin di Indonesia. Karena apa? Karena yang berderma itu kondisi ekonominya juga sedang tidak baik-baik saja. Jemaah sekalian, sejak
sekitar puluhan tahun yang lalu sudah dihitung potensi zakat kita itu katanya ada 300 triliun. Tapi yang tercatat di sisi kita sampai saat ini tidak pernah menyentuh angka 20 triliun. Jangan-jangan yang dicatat bukan uangnya kita semua yang punya kewajiban zakat dan infak, tapi orang-orang mereka yang tidak punya kewajiban. Jemaah sekalian, oleh karena jemaah sekalian, mari kita sama-sama berubah. Mari kita bersama-sama untuk berupaya untuk apa? Untuk merubah posisi ini, untuk merubah kondisi saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah agar apa? Agar kita memaksimalkan karunia Allah. Berupa apa? Berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran. Jemaah sekalian, ketika Allah melahirkan kita di muka bumi ini, sudah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jemaah sekalian, dialah Allah yang mengeluarkan kita semuanya dari perut ibu-ibu kita la ta'lamuna syai'an. Kita ini dikeluarkan dari perut kita nggak ngerti apa-apa. Kemudian Allah karuniakan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kita bersyukur, agar kita memaksimalkan karunia Allah yang luar biasa ini. Untuk apa? Untuk bisa melihat dengan jelas, dengan terang fakta yang ada di sekitar kita. Jamaah sekalian, orang-orang yang cerdas yang Allah sebut ulil albab, dia senantiasa mengingat Allah. Seluruh pikiran, indera, penglihatannya semuanya itu dipakai untuk memikirkan ciptaan Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jemaah sekalian, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengingat Allah. Orang yang seluruh inderanya, pendengarannya, penglihatannya, pikirannya, hatinya senantiasa dipakai untuk memikirkan ciptaan Allah. Sambil rasionalitasnya itu mengembara jauh, jemaah sekalian, dia senantiasa mengingat Allah. Perjalanannya itu dituntun oleh Allah. Maka kemudian dia akan selalu, orang hebat itu akan selalu menghadirkan pikiran, menghadirkan mindset. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jemaah sekalian, dia akan senantiasa melihat, mengatakan seluruh fakta apa saja di hadapannya. Wahai Tuhanku, tidak ada satupun, sesuatu pun yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Orang yang ulil albab akan senantiasa bisa menangkap hikmah dan manfaat dari seluruh fakta yang ada di depannya. Jamaah sekalian, walaupun seringkali fakta dan kenyataan itu kita pandang sebagai hal yang menyesatkan, bahkan mungkin membahayakan diri kita, tetapi orang yang ulil albab dia selalu bisa menangkap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia selalu bisa menangkap ada hikmah dan manfaat di seluruh ciptaan. Jamaah sekalian, bukankah Allah mengingatkan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha? Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada di situ ada madarat, pasti di situ ada manfaat. Kalau ada di situ ada tangis, pada saat yang sama di situ juga ada tawa, tertawa. Oleh karena pada jemaah sekalian, kita hanya diminta untuk menggeser fokus arah pandangan kita. Jemaah sekalian, ketika disodorkan fakta begitu banyak saudara yang miskin, lalu kemudian
Ketika kita punya pikiran lapo golek bondo ngoyo-ngoyo, wong mati ora digawa. Lapo ngoyo-ngoyo golek bondo wis sakmenele wis cukup. Jemaah sekalian, itu pikiran-pikiran sempit yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang 26 juta yang kondisinya sama pemerintahan itu? Maka kemudian mari kita kembangkan, bukankah Rasulullah yang kita berikrar untuk menjadi pengikut setia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita ummati, ummati, ummati. Jemaah sekalian, beliau Rasulullah Muhammad SAW sampai menjelang ajalnya yang dipikirkan adalah kita semua. Yang beliau pikirkan adalah keselamatan kita semua, yang dipikirkan kesejahteraan kita semua. Lalu kemudian kita yang telah bersumpah berikrar mau menjadi pengikut setia beliau, lalu tiba-tiba kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, ternyata apa yang terjadi? Ketika Allah telah memberikan karunia yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa berupa pikiran, hati, pendengaran dan penglihatan itu. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit sekali orang yang mau menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati pikiran itu. Jemaah sekalian, oleh karenanya karunia yang besar itu, kalau kemudian kita tidak mau menggunakannya, memaksimalkannya untuk memahami apa yang Allah ajarkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita, Allah mengancam kita semuanya, dan itu risikonya tentu sangat berat buat kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum yasma'una wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anhum adab wa ulaika humul ghafilun. Jemaah sekalian, kalau kita tidak mau menggunakan, memaksimalkan, memanfaatkan semaksimalnya apa yang Allah karuniakan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati dan pikiran itu untuk memahami ayat Allah. Jemaah sekalian, Allah mengancam kita untuk memenuhi neraka jahanam itu terhadap manusia-manusia yang seperti itu, dan Allah menyebutnya dengan sebutan yang sangat buruk. Mereka itu seperti binatang ternak dan bahkan lebih sesat dari binatang ternak, dan mereka termasuk orang-orang yang lain. Jemaah sekalian, seluruh yang Allah karuniakan itu agar apa? Agar kita bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik saat ini dan akan datang, bahkan nanti jauh di depan kehidupan akhirat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat